Oke. Baik kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di tatap maya kita yang ke-7 kalau nggak salah ya kakak ya. Ke-7 itu pembahasan dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini kakak-kakak sedikit saya mengingatkan untuk masalah kehadiran di tatap maya dan tugas itu vital ya, kakak-kakak bisa sesuaikan nanti. Nah, jika tidak ada kendala harap hadir gitu. Jika ada kesibukan atau apa ya kakak-kakak boleh lanjut asal tetap hadir di Gimit gitu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke kakak-kakak atas kesediaan waktunya untuk kita hadir di tatap maya yang ke-7 dalam pembahasan pengembangan kurikulum PJOK. Nah, di sini kita sama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran dari awal kegiatan kita sampai akhir nanti di bulan Desember. Tak lupa kita mengirimkan salawat berserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang baik kakak, mungkin langsung saja di sini saya akan memberikan menampilkan slide untuk kegiatan kita di tatap maya hari ini. Yaitu yang pertama tentang kesepakatan bersama kita yang selalu akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu menyalakan kamera jika tidak ada yang mendesak. Kakak boleh menyalakan kamera. Terus selanjutnya mematikan mikrofon untuk demi kenyamanan kita bersama seandainya tidak ada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya hadir seutuhnya baik itu di dalam kegiatan sinkronus maupun sinkronus yang ada di LMS. Selanjutnya ada menghargai waktu bersama, baik itu kita di dalam tatap maya, kalau bisa kita usahakan tepat waktu. Jika ada kesibukan, mohon berkabar ya kakak ya. Selanjutnya ada memaksimalkan fitur chat. Ini kita manfaatkan nanti seandainya ada diskusi, kakak tidak ada Kak Yasin. Kalau keluar dulu mau beralih ke laptop bisa Kak, ini masih pakai HP Kak. Boleh Kak Yasin, silakan Kak. Selanjutnya ada klik raise hand. Klik raise hand di sini kita manfaatkan untuk fitur nanti bertanya ataupun menyampaikan pendapat atas hari ya. Selanjutnya terakhir gangguan teknis yang mungkin seperti suara tidak muncul di perangkat, sinyal hilang gitu, terputus atau terlempar dari Gimit. Kakak bisa masuk kembali atau mencoba mencari posisi yang lebih nyaman gitu ya. Baik kakak, kesepakatan ini kita sepakati setiap kali kita melakukan Gimit dengan tujuan agar kegiatan Gimit kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, di sini kami mohon kesediaan kepada Kak Fahrul Rahman lah untuk memimpin doa kita agar kegiatan Gimit kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Silakan Kak Fahrul Rahman, boleh dipimpin doanya. Oke, baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita sama-sama ucapkan kepada Kak Fahrul Rahman telah memimpin doa kita untuk kegiatan Gimit pada pagi ini. Nah, selanjutnya di sini akan saya sampaikan tujuan dari sesi kita pada hari ini, yaitu yang pertama
Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dari tujuan ini KRI sudah masuk. Dari yang pertama ini kita diharapkan kakak-kakak ya memahami 3 karakteristik dari kurikulum Merdeka serta dengan prinsip yang selama ini sering kita dengar, mungkin sering juga kita temui gitu. Maaf Kak, di laptop saya slide-nya tidak keluar. Oh, mungkin sinyal Kak Rahmat. Kakak-kakak yang lain keluar enggak slide-nya? Kelihatan enggak? Keluar Kak. Dengar Kak, lanjut. Coba cari posisinya dulu Kak Rahmat. Kayaknya sinyal tuh. TW Kak, kata Kak Indra ya. Kak Indra. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Nah, yang pertama ini mungkin kita sering mendengar prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, katanya kan, apalagi kurikulum Merdeka sekarang sangat identiknya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, baik itu dalam kurikulum maupun mata pelajaran yang lain, khususnya kalau kita di sini. Nah, yang kedua, Bundo, mikrofon Bundo. Oke, yang kedua kita lanjutkan, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak di sini diharapkan nanti setelah kita mengikuti GIMIT mampu memahami pengembangan dari kurikulum PJOK. Mungkin kita di sekolah masing-masing udah ada kurikulum utamanya. Nah, ini kita khusus nanti menyusun pengembangan kurikulum PJOK. Nah, yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kita di sini nanti akan mencoba menyusun program PJOK yang berkualitas. Nah, menggunakan backward design, tahapan backward design nanti kita akan bahas ini nanti Kak di slide selanjutnya. Apa itu sebenarnya penyusunan pengembangan kurikulum PJOK menggunakan backward design. Kak Indra udah masuk belum ya? Kak Indra? Nggak ada suaranya Kak. Kata Kak Heri. Ada Kak ya? Ada, lanjut. Nah, ini Kak Heri sama Kak Rahmat itu kendala sinyal kayak ini Kak. Nah, agenda kita sesi ini yaitu pertama kita akan membahas nanti backward design. Yang kedua yaitu masuk ulang. Oh ya, masuk ulang aja Kak Heri. Yang kedua ada pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga kita akan membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara atau disingkat namanya sekarang pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Selanjutnya di aktivitas 1, nah ini tadi yang saya bilang, saya katakan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, dari Kak Supriyono udah masuk. Dari pembahasan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK, sebelum kita mengenal lebih jauh, nah ini ada pertanyaan kakak-kakak ya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK gitu. Nah, kakak-kakak boleh sampaikan di kolom chat. Nah, pemahaman kakak dari 1 sampai 10 boleh kakak sampaikan. Contohnya dari 1 sampai 10 kita mengambil penilaian 1 sampai 4 itu kurang. 5 sampai 7 itu cukup. Kak Indra masuk. 8 dan 9 itu kita baik, kita anggap penilaiannya baik. 10 itu sudah sangat baik kakak-kakak. Nah, kakak-kakak boleh
tuliskan di kolom chat pemahaman kakak dalam skala 1 sampai 10. Nah, sudah berapa gitu. Nah, untuk penilaiannya saya coba kirim ke chat. Nah, kakak-kakak boleh menilai 1 sampai 4 itu kurang baik, 5 sampai 7 itu baik, cukup baik, 8 sampai 9 baik, dan 10 itu udah sangat baik gitu. Nah, kira-kira di skala ini seberapa paham kakak? Kakak boleh tuliskan di room chatnya. Kalau Kak Emah 4 Kak. 4 Kak berarti masih terasa kurang gitu Kak Emah ya. Oke, kakak-kakak yang lain boleh? Kak Fahrul Rahman 4 juga. Kak Eko 1 sampai 4 juga. Kak Indra langsung 1. Oh iya Kak Indra coba hubungi dulu Kak Abdul Rahmat. Udah saya coba tadi telepon, tapi nggak masuk. Udah saya WA juga. Kak Rudi ada 3. Kak Rahmat 3. Rahmat juga 3 ya. Oke, baik kakak-kakak ya. Nah, mungkin sama-sama di sini kita akan membahas ini nanti. Kakak-kakak yang memilih 1 sampai 4, Kak Celsa 3 ya. Nah, seperti ini ya kakak-kakak. Sebenarnya mungkin selama ini kita sudah menerapkan tentang pengembangan kurikulum PJOK ini. Tetapi, ada tetapinya kakak-kakak ya. Kita belum secara terstruktur gitu. Mungkin saya yakin kakak-kakak pernah bentar, saya balik lagi ke awal. Nah, mungkin kakak-kakak selama ini pernah membuat ini. Kita fokus ke nomor 3. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Mungkin dengan menggunakan backward design belum pernah gitu kakak-kakak ya. Tapi saya yakin kakak-kakak sudah pernah penyusunan program PJOK ini. Nah, dalam sadar atau tidak sadar, pasti kakak-kakak udah pernah merancang, oh pembelajaran PJOK yang akan saya terapkan pada semester ini seperti ini. Nah, saya akan menggunakan pendekatan seperti ini, atau mungkin saya akan menerapkan pembelajaran dengan model seperti ini. Nah, itu sebenarnya sebuah rancangan gitu kakak-kakak. Suwandi ini Kak Yasin ya? Suwandi, Wandi, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui kakak-kakak, mungkin bahasa ini baru kita dengar sekarang gitu, pengembangan kurikulum PJOK. Tetapi dalam praktek lapangan, saya yakin kakak-kakak sudah sedikit banyaknya pernah melakukan pengembangan untuk program di kurikulum PJOK ini, khususnya PJOK ya kakak-kakak ya. Oke, untuk pertanyaan kedua. Nah, kakak-kakak boleh jawab juga di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik. 2 pertanyaan ini pertanyaan pemantik sebelum kita membahas yang lebih lanjut ya kakak ya. Kakak-kakak boleh sampaikan di kolom chat, boleh raise hand. Nah, apa sebenarnya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Heri, mohon izin Kak, cuma bisa dengerin aja, mikrofon saya nggak bisa aktif ini. Oke Kak Heri, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar Kak. Ini pertanyaan kita yang kedua nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, selama ini kita kan ibaratnya mungkin ada beberapa instansi yang agak mungkin kawan-kawan lah, ada yang menganggap remeh pembelajaran PJOK itu. Mungkin ada beberapa, apalah guru PJOK tinggal kasih bola anaknya, siswanya dia nyantai, entah itu ngudut, entah itu merokok.
atau nongkrong di warung. Banyak mungkin kakak-kakak mungkin pernah merasakan ada bahasa yang seperti itu. Nah, bagi kakak-kakak yang pernah merasakan, tapi kita bisa membuktikan PJOK itu punya kualitas, mempunyai kuantitas gitu kakak-kakak. Nah, dari semua itu pertanyaannya apa sebenarnya yang harus kita pahami tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa memahami pertanyaan ini, nah otomatis ya bisa dikatakan wajar seandainya kita diremehkan gitu kakak-kakak ya. Baik, ini dari Kak Celsa. Tujuannya yaitu meningkatkan kebugaran peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik. Oke, mantap sekali dari Kak Celsa ya. Singkat, padat, jelas gitu. Oke, kakak-kakak yang lain boleh sampaikan. Apa sebenarnya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, apakah kita kok suaranya nggak ada ya? Ada Kak Yasin? Ada Kak Yasin. Kayaknya sinyal tuh Kak. Nah, kakak-kakak boleh sampaikan di kolom chat sekali lagi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, chat doa. Dari Kak Heri, meningkatkan kebugaran jasmani seperti daya tahan tubuh, kekuatan otot, daya lentur, dan kecepatan. Oke, ini dari Kak Heri ya. Dari kakak-kakak yang lain, coba sampaikan pendapatnya. Dari Kak Fahrul Rahman, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan fisik anak. Selain itu juga untuk mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini dari Kak Emma ya. Dari Kak Fahrul Rahman tadi, tujuannya mengembangkan anak secara mental, fisik, intelektual, sosial, dan kesehatan. Dari Kak Emma, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan fisik anak. Selain itu juga untuk mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Dari Kak Suprat, membina prestasi anak dan PJOK menyenangkan bagi peserta didik. Dari Kak Indra, salah satu contohnya membangun karakter dan disiplin, mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin melalui kegiatan olahraga dalam pembelajaran yang kita ajarkan atau kita terapkan ya. Baik kakak-kakak, luar biasa ya. Jawaban dari kakak-kakak semuanya mencakup tujuan gitu. Tujuan dari PJOK. Nah, di sini kakak-kakak sama-sama kita pahami tujuan dari PJOK yang kakak-kakak sampaikan itu, ini dari Kak Rahmat, ada mengembangkan kebugaran peserta didik serta meningkatkan nilai-nilai kerjasama. Baik, mantap sekali kakak-kakak, lengkap ya tujuan yang ada dari pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, baik itu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan disiplin siswa, dan banyak-banyak lagi gitu kakak-kakak ya. Semua yang kakak-kakak sampaikan benar gitu. Apa sebenarnya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, jika kita sudah memahami tujuan ini kakak-kakak, mungkin apapun nanti yang seandainya menjadi tantangan kita ke depannya, Kak Chelsea terlempar kayaknya ya, menjadi tantangan kita ke depannya, kita bisa menghadapi, kita bisa menyelesaikannya gitu kakak. Nah, selama ini seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin dipermasalahkan. Nah, jika dihubungkan ya kakak ya, jika kita dihubungkan juga dengan kegiatan PKG ini, mungkin kakak lebih tersita waktunya gitu, kurang ke kelas atau kurang memperhatikan siswa. Nah,
Untuk mengatasi ini kakak, kita tidak perlu berdebat gitu. Kita tidak perlu berdebat. Kita hanya buktikan dengan sikap, buktikan dengan perbuatan, dan buktikan dengan tingkah laku kita. Nah, kita secara fleksibel apapun gitu, apapun yang kita lakukan. Contoh sekarang selama ini kan kita tidak pernah yang namanya guru PJOK khusus diperhatikan tentang pelatihan-pelatihan seperti ini gitu kakak ya. Kita hanya selama ini mungkin ikut kegiatan itu secara umum. Contoh ya kita contohkan ada mungkin seminar pengembangan kompetensi guru, bukan khususnya guru PJOK gitu kakak. Itu secara umum. Nah sekarang di kegiatan PKG PJOK ini kakak, kita malah lebih difokuskan khusus mencari pengetahuan yang sesuai dengan bidang kita gitu. Contoh selama ini kita hanya mengetahui kegiatan pembelajaran itu seperti ini secara umum gitu kakak, bukan secara khusus. Apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbuat. Selama ini kita cuma mengikuti arahan, mungkin ada IHT namanya, mungkin IHT host training yang ada di sekolah. Nah kegiatan host training yang ada di sekolah itu secara umum untuk semua guru gitu kakak. Walaupun mungkin ada yang namanya KKG atau MGMP, tapi kan kita tidak rutin untuk kegiatan seperti ini yang memang mendalami secara khusus selama berbulan-bulan gitu. Nah, saya harap kakak manfaatkanlah kegiatan kita PJOK ini, di kegiatan PKG PJOK ini kita benar-benar mencari ilmu, kita mencari pengetahuan sebenarnya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu. Nah, harapan kita di akhir pembelajaran nanti kita sama-sama memahami gitu kakak. Terlepas dari omongan bisa dikatakan omongan tetangga samping, ya lewatkan dulu gitu. Nah, sedikit juga saya mengingatkan kakak, kita di sini izin dinas. Kita izin dinas juga izin kepala sekolah. Nah, adapun nanti permasalahan gimana Kak Indra? Oh, Kak Supri, dan Kak Supri tadi menjaga kesehatan jasmani dan rohani agar seimbang dan menggali kompetensi yang dimiliki peserta didik. Oh, dari Kak Supriya, Kak Supriyono. Baik kakak, saya sambung lagi. Sekedar mengingatkan kita kakak, kita perkuat lagi ya. Kita perkuat lagi, jangan kita hiraukan dulu hal ini itu. Oke, sekarang kakak ada yang mengikuti PPG, lagi mengikuti PPG, kita menyesuaikan gitu kakak. Nah, kita fleksibel untuk kegiatan PKG ini fleksibel, tapi di dalam fleksibelnya kegiatan PKG, saya harapkan kakak bisa gitu kan, bisa untuk mendalami atau mencari lagi ilmu melalui LMS ataupun berkolaborasi bersama kawan-kawan yang lain kakak ya. Itu yang kita harapkan. Nah, balik lagi dari tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini, nah boleh juga kita gabungkan dengan tujuan PKG PJOK ini agar terbentuknya kita sebagai insan-insan pendidik PJOK khususnya, nah yang benar-benar nanti akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu. Sesuai tuntutan dari kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu hukumnya wajib gitu kakak. Tidak ada lagi hukumnya makruh atau mubah, tapi wajib gitu. Nah, baik, sampai di situ kita lanjutkan kakak ya. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, nah, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, di sini jelas ya kakak,
Dari Kak Rudi, tujuannya adalah mengembangkan keterampilan fisik. Baik Kak Rudi ya. Semua yang kakak-kakak sampaikan ini tidak salah gitu. Tinggal kita masing-masing nanti menyesuaikan gitu. Tujuan dari pembelajaran PJOK yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, di sini mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan. Nah, ini merupakan capaian. Capaian ini biasanya CP. Kalau CP itu udah baku ya, Kak, seperti yang kita ketahui di modul ajar ataupun di sekarang lebih identik ke modul ajar. Kalau CP ini kita tidak bisa merubah. Nah, yang bisa kita rubah sekarang hanya TP, yaitu tujuan pembelajaran. TP ini bisa kita kembangkan kakak-kakak ya. Nah, bisa kita kembangkan. Dari CP yang ada, TP-nya bisa kita kembangkan. Nah, baik itu di sini mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, seperti yang kakak-kakak bilang tadi, baik itu aktivitas fisik, kesehatan, jasmani, disiplin. Dari Kak Rahmat, maaf ya tidak bisa fokus, suaranya putus, slide-nya tidak berjalan di laptop saya. Baik-baik Kak Rahmat. Oke, Kak Abdul udah bergabung ya. Nah, kita lanjut yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kata kunci di sini kakak-kakak. Nah, kita di sini hanya memberi dukungan dari tiap sebagai fasilitator atau memfasilitasi peserta didik untuk mereka memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Selamat datang Kak Abdul ya. Ya Pak, selamat datang. Mohon maaf, tadi ada kesibukan, sekarang saya buka. Siap Kak Abdul. Menyesuaikan saja Kak, fleksibel aja kita. Siap. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, di sini kita pahami kakak-kakak, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, di sini kita merangsang peserta didik kita agar mereka dapat menerapkan keterampilan sosial dan emosional yang tepat sasaran gitu. Tidak asal-asalan. Nah, dengan penekanan di sini nilai-nilai yang akan kita jadikan tujuan acuan yaitu pertama fair play. Nah, kita sama-sama memahami sering kita dengar bahasa fair play ini. Nah, selanjutnya kerja tim. Mereka tidak hanya individu tapi bisa bersama bekerja secara kelompok. Dan selanjutnya ada inklusivitas. Nah, ini mereka terbuka gitu kakak-kakak ya, terbuka untuk menerima sesuatu yang baru gitu. Ya, selanjutnya untuk yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap sportif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, sama dengan tadi yang kita bahas di awal dari KHD, menekankan namanya pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini juga PJOK ada sikap sportif untuk aktif jasmani sepanjang hayat sebagai upaya untuk peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, pembelajaran PJOK ini tidak hanya terhenti mungkin di bangku sekolah gitu kakak ya. Kita harapkan peserta didik kita setelah pun di bangku sekolah, nanti setelah lulus dari bangku sekolah, tetap untuk akan bersikap sportif, aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, untuk peningkatan juga kualitas hidup mereka gitu setelah lulus dari bangku sekolah. Nah, ini pembahasan tentang capaian pembelajaran PJOK ya kakak ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, kakak-kakak boleh tuliskan jawabannya di kolom chat.
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kakak-kakak boleh pahami pertanyaan ini. Silahkan jika mau raise hand ataupun menyampaikan pendapatnya di kolom chat. Nah, boleh kakak-kakak ya. Terlepas dari kurikulum apapun yang ada di sekolah kan banyak nih, mungkin tidak kurikulum pengembangan kurikulum PJOK saja. Ada kurikulum, mungkin dulu kita pernah merasakan K13, nah, sekarang kurikulum Merdeka, dulu ada kurikulum yang sebelum K13 itu gitu. Nah, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik gitu tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kakak-kakak boleh sampaikan jawaban dari pendapatnya di kolom komentar atau ingin memberikan pendapat dengan raise hand gitu. Nah, kakak-kakak silakan sampaikan pendapatnya. Oh, dari Kak Indra, ya nggak apa-apa Kak Indra, nggak apa-apa, menyesuaikan saja nanti. Yang penting kan terdaftar hadirnya nanti tetap Kak Yasin, walaupun menggunakan akun yang lain nanti bisa nih nanti. Boleh kakak-kakak? Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran khususnya PJOK gitu dan menjadikannya sebagai acuan pembelajaran? Boleh kakak-kakak sampaikan di kolom chat. Oke, masih kita tunggu kakak-kakak. Oke kakak-kakak, belum ada yang menjawab. Nyampaikan pendapatnya. Masih ditunggu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran khususnya kita PJOK dan menjadikannya sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan? Nah, nanti kita akan hubungkan ini kakak-kakak dengan kegiatan backward design nanti. Maaf Kak, suara putus-putus jadi tidak terdengar jelas pertanyaannya Kak. Baik, kita ulangi Kak Rahmat ya. Terlepas dari kurikulum apapun yang pernah diterapkan sekolah, yang pernah kita rasakan lah. Mungkin kakak-kakak yang lebih lama TMT mengajarnya, mungkin lebih banyak merasakan kurikulum gitu, pergantian kurikulum itu. Nah, terlepas dari kurikulum apapun yang pernah kita rasakan gitu, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran PJOK itu? Kak, saya juga putus-putus nge-lag.
Oh, iya Kak Celsa, mungkin sinyal ini lagi bermasalah kayaknya nih. Dari Kak Suprat, maaf Kak, masuk kelas bentar. Oke Kak Suprat. Nah, apakah kakak-kakak sudah memahami gitu dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, untuk kakak-kakak yang mungkin nanti sinyalnya kurang bagus, terkeluar, terlempar, silakan masuk lagi kakak-kakak. Nggak ada masalah gitu. Baik kakak-kakak. Nah, sebenarnya tujuan dari mata pelajaran PJOK yang kita bahas tadi kakak-kakak sudah mengetahui gitu, sudah mengetahuinya. Baik itu mulai dari peningkatan fisik, jasmani, rohani, kedisiplinan, fair play, kerjasama tim. Nah, semuanya sudah merupakan tujuan dari mata pelajaran PJOK. Nah, pertanyaannya lagi di sini, apakah sudah menjadikannya sebagai acuan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Nah, saya rasa di sini kakak-kakak pasti sudah melakukan gitu. Nah, sudah juga memahami, nah tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran PJOK itu kita jadikan sebagai acuan pembelajaran di lapangan gitu kakak-kakak. Nah, contohnya kita bisa kita contohkan di sini, kita mengharapkan siswa kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita terapkan gitu. Nah, sebagai tujuan mereka mungkin melakukan kegiatan dengan fair play, kerjasama tim, mungkin dengan kedisiplinan yang tinggi gitu. Nah, itu merupakan acuan-acuan dalam kita menerapkan pembelajaran di lapangan maupun di kelas gitu kakak-kakak ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, balik lagi ke tujuan-tujuan yang tadi kakak-kakak sampaikan, ada dari Kak Rudi, Kak Supri, Kak Rahmat juga, Kak Indra, Kak Suprat, Kak Emma juga menyampaikan tadi tujuannya. Nah, kita hubungkan dengan konteks kurikulum merdeka gitu. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, kira-kira kakak-kakak bisa tidak tujuan ini dicapai kalau kita menerapkan dengan kurikulum merdeka gitu. Nah, seperti yang kita pahami juga, kurikulum merdeka ini katanya kan memerdekakan peserta didik gitu. Kalau bahasanya memerdekakan peserta didik gitu. Nah, kalau lebih dalam lagi kita kuliti, tergantung mereka memilih bakat dan minat siswa gitu untuk kurikulum merdeka ini. Nah, kita hubungkan dengan pembelajaran PJOK, apakah bisa tujuan-tujuan ini dicapai gitu kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Izin masuk kelas sebentar, Kak Farul Rahman. Oke, Kak. Nah, baik kakak-kakak. Di konteks kurikulum merdeka, nah, kita diwajibkan pembelajaran yang dipusatkan berpusat kepada peserta didik. Setelah itu, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak siswa dalam memilih minat dan bakat siswa itu sendiri gitu. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai nanti, tujuan-tujuan yang kakak sampaikan tadi gitu. Nah, ini ada dari Kak Emma, bisa Kak, walaupun kurikulum merdeka mereka bebas, akan tetapi kita juga harus punya aturan. Oke, bagus sekali Kak Emma ya. Seperti yang disampaikan Kak Emma, kita juga mempunyai aturan. Nah, kita sebagai guru PJOK harus ada aturan pembatas untuk peserta didik gitu. Kita tidak membebaskan mereka sepenuhnya, tetapi kita juga harus mempunyai batas-batas tertentu agar mereka tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka gitu kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut dulu kakak ke
Ini slide selanjutnya. Nah, memahami tujuan umum memang penting gitu sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, di sini kakak-kakak bisa seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah mempunyai CP yang baku gitu, yang sudah disediakan oleh pemerintah di kurikulum yang sekarang. Nah, dari CP ini atau capaian pembelajaran ya kakak, dari capaian pembelajaran yang ada, kakak-kakak boleh membuat suatu program atau suatu kurikulum khusus pembelajaran PJOK dan mengembangkannya ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Nah, disinilah kita berkreasi kakak-kakak. Nah, di sini kita berkreasi. Setelah capaian pembelajaran diberikan, kita berkreasi. Nah, berkreasi di sini kita tidak semena-mena kakak-kakak. Dalam artian, kita membuat tujuan pembelajaran, juga kita tetap harus mungkin melalui atasan kita ada. Kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat suatu TP. Apakah sudah cocok dengan instansinya atau kondisi dari instansi tersebut gitu. Mungkin yang di daerah perkotaan mungkin lebih lebih bisa lah untuk menerapkan TP tersebut. Tapi mungkin di dalam sekolah yang serba terbatas, baik itu dari sarana ataupun dari ketersediaannya lapangan atau yang lain-lain. Nah, disinilah kita menyesuaikan kakak-kakak ya. Tidak mungkin juga kita paksakan nanti yang ada, mungkin ada sekolah yang lapangannya cuman kecil untuk kegiatan, tapi tujuan kita setinggi-tinggi langit gitu kakak-kakak. Nggak mungkin juga. Nah, tapi terlepas dari itu semua, TP yang kita buat kakak-kakak, kita tetap harus berkolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ada kita kembangkan gitu kakak-kakak ya. Nah, timbul pertanyaan di sini kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran gitu. Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, seperti yang kita katakan tadi kakak, mungkin kita guru PJOK selama ini tidak munafik juga saya katakan, saya pribadi sering kita menerapkan nak bola gitu. Ini nak bola, main bola nak. Nah ini raket, silakan main raket gitu. Nah ini tenis meja, silakan main tenis meja. Nah kita langsung fokus pada materi khusus untuk anak itu mengembangkan sendiri gitu. Kita tidak mengarahkan dulu. Nah di sini makanya timbul pertanyaan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran gitu. Setelah kita memberikan tadi alat-alat praktek anak tersebut, kita tidak memastikan apakah tujuan pembelajaran mereka tercapai. Yang kita lihat selama ini kegiatan anak tersebut di lapangan mungkin asal dia main udah gitu. Asal mereka aktif udah gitu. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang kita kembangkan tadi tercapai? Kita sendiri yang bisa menilai kakak-kakak. Jika memang tercapai ya alhamdulillah gitu. Tapi jika tidak tercapai apakah penerapan pembelajaran yang kita berikan sudah sesuai gitu. Nah, jika belum sesuai kita sesuaikan lagi. Agar tujuan pembelajaran yang kita buat dan kita kembangkan tadi tercapai. Nah, begitu ya kakak-kakak ya. Nah, ini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum
melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, kita juga menentukan capaian pembelajaran kita yang kita pakai yang mana gitu Kakak ya, yang telah disediakan pemerintah. Muter-muter dari tadi Kak. Oke Kak Indra, boleh masuk lagi nanti Kak, sinyal kayaknya nih. Nah, setelah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran Kakak, yang kedua kita melakukan ini yaitu menentukan metode penilaian apa yang akan kita pakai gitu. Nah, selanjutnya kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang kita terapkan. Nah, di sini kakak-kakak udah jelas proses backward design dalam pengembangan kurikulum ini secara umum gitu kakak ya. Yang pertama mengidentifikasi pencapaian pembelajaran atau CP. Yang kedua menentukan metode penilaian. Metode penilaian apa yang kakak pakai untuk kegiatan pembelajaran PJOK khususnya. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, disinilah kita nanti akan berkreasi kakak ya. Kita merencanakan pengalaman belajar untuk peserta didik, terus strategi pembelajaran yang akan kita terapkan seperti apa gitu. Apakah masih menggunakan model komando atau model SEM, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini nanti. Dan juga kakak-kakak, strategi pembelajaran ini kakak-kakak akan temui nanti kita di kegiatan tatap muka ya. Saya sampaikan, strategi pembelajaran ini di kegiatan tatap muka kita akan banyak temui yang selama ini belum kita pernah dengar, kita dengar nanti di tatap muka dan juga kita praktekkan gitu kakak-kakak. Oke, ini ada pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, di sini dapat kita pahami kakak-kakak, backward design ini suatu cara gitu agar kita dapat mengembangkan kurikulum PJOK. Nah, dari situ juga mereka backward design akan menyelaraskan tujuan yang akan kita pakai, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita terapkan, dan bentuk penilaiannya nanti yang akan kita gunakan gitu. Nah, di sini kakak-kakak bisa nanti menggunakan atau lebih memahami backward design ini di modul yang ada. Jadi untuk rancangan pengembangan kurikulum PJOK tidak akan sulit gitu kakak-kakak. Oke, selanjutnya kita masuk ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, kita sama-sama sepakati di sini kakak-kakak. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar menurut definisi di bawah ini? Nah, ada yang mengatakan kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini hanya tujuannya untuk menguasai keterampilan gitu kakak-kakak. Ini termasuk ke definisi yang salah gitu. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, mungkin pernah kita mendengar yang namanya pembelajaran tidak ada model lain gitu kakak. Buku ke buku terus, buku ke buku terus. Kita tidak mengembangkan mungkin melalui pembelajaran dengan media lain. Contoh yang paling sederhana PowerPoint gitu. Nah, ini buku ke buku terus gitu. Yang kita manfaatkan gitu kakak. Sedangkan mungkin fasilitas yang ada tidak kita gunakan. Contoh tak itu InFocus atau laptop atau apa gitu. Nah, sebelum ke praktek pembelajaran, anak-anak mungkin bisa lebih memahami tujuan pembelajaran yang akan kita terapkan dengan melihat atau dengan media-media yang kita tampilkan ke peserta didik. Mereka lebih memahami kakak-kakak ya.
akan lebih mudah untuk memahami tujuan yang akan kita terapkan. Oke, yang selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang harus kita sepakati, yang harus kita ikuti, kakak-kakak, karena ini merupakan pendapat yang benar gitu, definisi yang benar. Nah, kurikulum berbasis standar. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari gitu. Meliputi mungkin keterampilan, pengetahuan, dan sikap dari peserta didik. Nah, ini adalah suatu standar dari kurikulum yang benar, kakak-kakak ya. Kak Chelsea terlempar lagi. Oke, kita lanjut dulu, kakak-kakak. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Nah, ini ada yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua ada capaian pembelajaran atau CP. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Nah, bentuk pembelajaran seperti apa? Asesmen ini bentuk penilaian gitu, kakak-kakak ya. Penilaian apa yang kita pakai? Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Nah, penggunaan perangkat ajar di sini mungkin kita sudah memakai kalau dulu RPP, kalau sekarang lebih ke modul ajar ya, kakak, agar lebih mudah dikembangkan. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, kurikulum satuan pendidikan ini itu kurikulum baku yang dimiliki oleh setiap instansinya masing-masing. Mungkin sekolah kakak-kakak sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dari kurikulum merdeka tersebut, kakak-kakak bisa mengembangkan kurikulum khususnya PJOK. Nah, di sini ada catatan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, terlepas dari suatu kurikulum yang ada di satuan pendidikan, kakak-kakak, seperti yang kita katakan tadi, harus menyesuaikan karakteristik satuan pendidikan yang ada gitu. Kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita, ketersediaan sarana dan prasarananya, dan mungkin karakteristik peserta didiknya juga menjadi pertimbangan kita, kakak-kakak ya. Oke, ada pertanyaan yang mengatakan mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, jawabannya adalah agar bermakna ya, kakak-kakak. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda di setiap satuan pendidikan itu berbeda gitu, kakak. Nah, kenapa berbeda? Agar bermakna. Jawabannya agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, balik lagi di sini intinya, kakak-kakak, membuat suatu kurikulum ini khususnya kita PJOK harus menyesuaikan baik itu kultur gerak, lingkungan sosial, lingkungan sekolahnya, karakter peserta didiknya, semuanya kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, kakak-kakak silahkan nanti membuat pengembangan kurikulum PJOK itu. Baik, kita lanjut dulu. Nah, Bari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, mungkin selama ini kita tidak terstruktur, kakak-kakak ya. Selama menyusun kurikulum PJOK ini tidak struktur, tapi mungkin pernah merancangkan suatu program
yang akan kita terapkan, yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran PJOK, kita pasti sudah pernah merancang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan jawab di Jambot masing-masing kakak-kakak. Seperti biasa, saya nanti akan kirim linknya. Ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini kakak-kakak boleh menyampaikan pendapatnya di Jambot kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak boleh membuka Jambotnya, sudah saya kirim di kolom chat. Boleh mengerjakan setiap pertanyaan yang ada di Jambot yang telah saya tempelkan di slide 1, 2, dan 3. Ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak. Baik, saya tutup dulu presentasi yang ini. Kita saksikan siapa saja kakak-kakak yang sudah mulai menulis pendapatnya dengan Google Jambot. Oke, kakak-kakak, kita tunggu ya. Siapa yang menyampaikan pendapatnya di Google Jambot dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, kakak bisa sampaikan pendapatnya menggunakan kotak teks ataupun sticky note, terserah lah kata kakak ya untuk menyampaikan pendapatnya. Boleh kakak-kakak? Kita tunggu ya yang mulai menyampaikan pendapatnya. Bisa terbuka kakak-kakak untuk link Jambot yang dikirim? Halo kakak-kakak. Ya, Kak. Bisa. Bisa dibuka kak? Bisa. Bisa deh kok ya? Ya. Oke, silakan mengerjakan kak. Oke, ini udah ada yang mulai mengerjakan. Baik kakak-kakak, sebentar saya izin sebentar. Mohon lanjutkan dulu untuk menulis di link Jambotnya kakak-kakak ya.
Baik kakak, mohon maaf, izin dulu tadi sebentar. Ada keperluan. Oke kakak-kakak, kita lanjut ya. Ini di kolom 1. Oh, ini chatnya dari Kak Supri. Maaf Kak, tidak bisa ngetik di Jamboard. Baik Kak Supri, Kak Fahdur Rahman izin Kak masuk lagi. Iya Kak Fahdur Rahman, silakan. Oh ini Kak Supri ada nih dari Kak Heri. Dengan cara melakukan pendekatan analisis kebutuhan tujuan pembelajaran, elemen keterampilan dasar. Oke, dari Kak Eko, mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan jasmani yang sesuai dengan keadaan lingkungan tempat satuan pendidikan. Baik, dari Kak Eko, ini dari Kak Emma. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan dan edukatif, serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Oke, bagus sekali Kak Emma. Dari Kak Rudi, menganalisis kebutuhan, melakukan survei untuk memahami kebutuhan siswa dan juga fasilitas yang ada di sekolah, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dari Kak Supriyono, merancang program PJOK dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial peserta didik. Oke, ini dari Kak Indra, kita diagnosa dulu kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik beragam, supaya kita tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan peserta didik. Kita diagnosa, maksudnya kita asesmen dulu ya, Kak Indra ya. Nomor 2, kita susun rencana plan A dan plan B. Yang ketiga, kita gunakan media alat bantu untuk mendukung PBM. Yang keempat, kita lakukan penilaian berkelanjutan. Oke, bagus sekali dari Kak Indah. Bagus-bagus ya dari kakak-kakak jawabannya. Kita lanjut dulu ke slide 2. Siapa saja kakak yang sudah mengisi? Ini dari Kak Rudi. Mengajarkan anak untuk berkarakter baik dengan mengaitkan pelajaran keterampilan PJOK sehingga anak didik dapat melakukan pembelajaran dan juga mengajarkan sikap untuk menjadi anak yang bisa menghargai orang lain. Ini dari Kak Indra ya. Dari Kak Emma, yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK diantaranya ialah keterampilan fisik, kerjasama, keterampilan dasar olahraga, dan untuk kesehatan dan kebugaran. Oke, dari Kak Indra, penghargaan terhadap keanekaragaman di kelas. Murid dapat belajar menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kekuatan masing-masing individu. Oke, dari Kak Indra mantap. Ya, ini dari siapa nih? Apakah sambungan dari Kak Indra? Menanamkan sikap sopan santun, memiliki karakter dan prestasi. Ini belum ada namanya ya. Oke, kita coba slide 3. Oh, ini dari Kak Rudi sudah menuliskan jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Dari Kak Rudi menjawab, dengan cara mengajarkan peserta didik pengetahuan terlebih dahulu, kemudian mempraktekkan materi PJOK yang akan diajarkan. Oke, dari Kak Indra, saya mengintegrasikan ke dalam kurikulum memulai mengajarkan materi ke peserta didik, mulai dari materi yang paling mudah dan ke materi yang paling sulit. Oke, baik dari Kak Indra ya. Dari Kak Emma, melakukannya dengan cara melakukan tujuan pembelajaran dari yang senang ke yang sulit, dari yang konkret ke abstrak. Contohnya dengan cara mengenalkan dulu, lalu menyebutkan, lalu
mengekspresikannya terakhir menghasilkan. Oke, keren-keren jawabannya ya. Kakak-kakak. Baik, kita tunggu jawaban selanjutnya. Apakah ada tambahan nih? Oh, ini dari Kak Supriyono tadi di slide 2. Menanamkan sikap, sopan santun, memiliki karakter dan prestasi. Ini dari soal apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Nah, ini jawaban dari kakak-kakak. Apakah ada tambahan lagi? Kita tunggu dulu sebentar lagi dari kakak-kakak yang lain. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada kakak-kakak ya. Jika tidak ada lagi. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan kakak terapkan dalam proses pengembangan kurikulum PJOK ya kakak-kakak. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kakak-kakak bisa menganalisis nanti hal-hal apa saja yang akan kakak lakukan dalam program untuk pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Oke kakak, saya hentikan dulu presentasinya. Kakak boleh di screenshot ya. Jawaban-jawaban ini boleh kakak screenshot. Jika nanti ingin membuat tugas di LMS, kakak boleh cantumkan jawaban-jawaban ini. Trip nih signal tak bersahabat, kata Kak Suprat ya. Iya Kak Suprat, maklum Kak. Mungkin lagi merajuk sinyalnya tuh. Kak Chelsea juga keluar masuk, kayaknya sinyalnya tak bagus nih. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya kakak-kakak ya. Dari tadi kita udah sampai ke pertanyaan. Nah, baik kakak-kakak, dari ketiga pertanyaan ini tadi kakak-kakak sudah menjawab. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, ini faktor-faktor khusus yang akan mempengaruhi kakak-kakak ya, yang akan menjadi pertimbangan kakak-kakak dalam mengembangkan suatu program dalam khususnya pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kakak-kakak di sini juga kita sangat perlu melakukan asesmen awal, memahami kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik kita sendiri. Baru nanti kita akan memulai untuk program membuat suatu rancangan program pengembangan dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat di sini kakak-kakak bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat instansi kakak-kakak bertugas, mungkin lebih ke arah perkotaan ataupun pedesaan gitu, kakak-kakak boleh menyesuaikan gitu ya. Yang ketiga yaitu waktu. Nah, waktu ini efektivitasnya dalam kita mengembangkan program PJOK, kakak juga harus memperhatikan waktu. Yang keempat tentu pastinya alokasi jam pelajaran menjadi pertimbangan gitu kakak ya. Karena kita kadang PJOK itu tidak terlalu banyak jam pelajaran di dalam satu minggu, mungkin terbagi-bagi, mungkin ada di setiap sekolah itu yang guru PJOK-nya 2 ataupun 1, kakak bisa menyesuaikan alokasi jam pelajaran dalam pengembangan program PJOK. Kakak boleh juga screenshot ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ini jika nanti ingin menyesuaikan tugas-tugas yang ada di LMS.
Nah, yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah, cakupan ini berupa apa-apa saja mungkin sarana prasarana yang akan kita cantumkan dalam pengembangan program PJOK. Selanjutnya dengan tahapan apa saja dari awal sampai sampai ke akhir rancangan program yang akan kita buat. Kakak buat ini lebih jelas ya. Yang keenam, teknologi. Ya, teknologi ini bisa berupa media apa saja kakak akan gunakan dalam pengembangan rancangan program pembelajaran PJOK. Boleh itu kakak memanfaatkan media-media yang ada. Contoh sekarang kan ada bentuknya Canva, mungkin ChatGPT, Gemini AI, terus ada Gamma untuk dalam pembuatan PowerPoint ataupun pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik gitu, menarik minat siswa, menarik untuk diterapkan di kelas pembelajaran agar pembelajaran yang kita terapkan di kelas tidak monoton ya kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke aktivitas 3, yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, di sini rasanya kakak-kakak pasti sering kita mendengar bahasa-bahasa istilah di dalam kurikulum PJOK yang sering kita mungkin terapkan di sehari-hari di kelas maupun di lapangan gitu. Seperti contoh kita kakak-kakak ya, kata kunci yang mungkin kita sering dengarkan di sini berpartisipasi aktif, kesehatan jasmani dan rohani. Terus ada fair play, kerjasama tim, disiplin. Itu kata-kata kunci yang sering kita dengar kakak-kakak ya. Nah, identik dengan pembelajaran PJOK, ini menyesuaikan kata-kata tersebut kakak-kakak. Nah, untuk pengembangan kurikulum PJOK, kakak-kakak bisa kata-kata kunci tersebut menjadi acuan untuk kakak dalam mengembangkan kurikulum PJOK yang akan kakak rancang nanti setelah kegiatan ini kakak-kakak ya. Oke, selanjutnya, nah apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, yakni yang pertama yaitu fokus pada materi esensial. Nah, di sini kakak-kakak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, yang kita bahas dari tadi, ibaratnya kakak-kakak, kita sudah menyesuaikan kurikulum merdeka itu sendiri gitu, baik itu tujuan maupun pengembangan. Nah, berdasarkan tadi kita membahas tentang pemikiran Ki Hajar, kita hubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara gitu. Nah, di sini yang pertama ada fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, kakak-kakak, ini materi esensial ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan gitu dalam mengembangkan kompetensi dan karakter untuk peserta didik kita, kakak ya. Oh, dari Kak Abdul Rahman nggak terbuka kamera saya. Kakak-kakak yang lain terbuka nggak kamera saya? Perasaan di sini udah dibuka kamera dan suara saya ada saya buka nih. Halo kakak. Kakak. Ya. Terbuka kak, aman. Terbuka nggak kamera sama suaranya kak? Terbuka kak. Oh iya, mungkin faktor sinyal Kak Abdul ya, Kak Abdul, Kak Supret juga faktor sinyal kayak gitu kak. Cuman sinyal kurang bagus aja kak, agak jaringan
Suaranya Oh, agak siap. putus. Menyesuaikan saja, Kak. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, Siap. pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Di sini juga menjadi bahan pertimbangan kakak-kakak ya dalam menyusun eh, program pengembangan PJOK. Nah, yang pertama itu pengembangan kompetensi sosial. Yang kedua emosional, yang ketiga moral peserta didik. Yang terakhir yaitu yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, fleksibilitas pembelajaran di sini kakak-kakak, seperti yang kita katakan tadi, kakak-kakak boleh menyesuaikan keadaan dan lingkungan tempat instansi kakak bertugas masing-masing atau karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri atau juga karakter peserta didik yang mungkin berbeda dengan yang perkotaan ataupun yang lebih ke arah kegiatan peserta didik yang dekat dengan alam gitu kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita hubungkan dengan pembelajaran PJOK kakak-kakak. Nah, di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak gitu. Jadi kita kakak-kakak sebagai guru PJOK tidak bisa memaksakan minat dan bakat siswa itu masing-masing gitu. Biar mereka yang menentukan sendiri, kita hanya memfasilitasi. Intinya hanya memfasilitasi. Izin Kak, persiapan anak-anak mau pulang. Baik-baik Kak Emma. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini tadi yang kita sebutkan kakak-kakak ya. Nah, pembelajaran PJOK ini diharapkan tidak hanya berhenti di bangku sekolah gitu. Anak-anak bisa menikmati apa yang kita terapkan pembelajaran ke mereka nanti setelah mereka lulus dari bangku sekolah, baik itu sudah masuk ke perguruan tinggi ataupun nanti mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu yang kita harapkan kakak-kakak ya. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini kakak-kakak, kita tidak bisa memaksakan. Intinya kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya menuntun kakak-kakak ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, dengan tujuan apa yang kita ajarkan mereka menjadi sesuatu yang baik dan menjadi bekal hidup bagi mereka di kemudian hari gitu kakak-kakak ya. Nah, dengan kata lain juga agar apa yang menurut mereka tidak baik bisa dijauhi. Izin Kak sambil jemput anak jadi mengikuti saja. Oke Kak Supri. Nah, agar dapat mereka memperbaiki lakunya, agar mereka dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kita tidak memaksakan, tapi kita bisa mengarahkan gitu kakak-kakak. Mengarahkan anak-anak itu ke arah yang baik, ke jalan yang benar. Nah, itu sebenarnya yang kita harapkan sebagai guru PJOK gitu kakak-kakak ya. Oke, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak yang pertama
kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, kakak-kakak ya. Nah, yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Setelah kita bahas panjang lebar dari kakak-kakak, mungkin diharapkan kakak-kakak nanti dapat membuat suatu rancangan pengembangan kurikulum PJOK. Nah, yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, dengan kata lain kakak-kakak mampu membuat atau menyusun suatu program PJOK yang kalau dengan bahasa lain backward design ini kakak-kakak itu yang berorientasi pada hasil akhir gitu. Hasil akhir yang akan kita capai pada pengembangan program PJOK ini apa gitu kakak-kakak. Apakah anak itu bisa melakukan sesuai yang dipilihnya atau mereka salah dalam melakukan tujuan yang akan kita kembangkan atau rencana program yang akan kita kembangkan tadi. Disinilah kita nanti akan menuntun anak-anak itu agar benar dalam melakukan sesuatu gitu kakak-kakak ya. Nah, terakhir terima kasih mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini kakak-kakak. Kita cukupkan dulu kegiatan tatap maya kita pada hari ini. Kakak boleh kita sebentar membuka kameranya sebelum nanti kita lanjutkan dengan doa untuk penutup kegiatan kita pada hari ini kakak-kakak ya. Kita foto bersama dulu. Boleh kakak-kakak dibuka kameranya. Yang bisa dibuka kamera, mohon dibuka kak ya, biar nanti nampak di apa. Kak Jelsa bermasalah lagi enggak? Oh, enggak. Oke kakak-kakak untuk pertemuan ke-7 kita hari ini kalau nggak salah pertemuan ke-7 ya. Oke, hitungan kita 1, 2, 3. Sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Baik, oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Mungkin penyampaian saya banyak yang kurang. Mohon dimaklumi kakak-kakak. Kita di sini sama-sama belajar dan sedikit saya mengingatkan kembali. Mohon kakak-kakak aktif di LMS dan untuk pengerjaan tugasnya, kakak-kakak boleh nanti diangsur di LMS-nya sebelum kita kegiatan tatap muka ya kakak-kakak ya. Oke, sebelum kita tutup, kita mohon kesediaannya kepada Kak Eko Eprianto untuk memimpin doa kita, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita akhiri Zoom kita pada hari ini, jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan ke Kak Eko, kakak-kakak. Mungkin sekian dari saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak yang ada aktivitas silakan lanjutkan aktivitasnya. Saya matikan dulu rekaman kita. Oke.